guys, welcome back to YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan membuat 10 contoh kasus penggunaan GL ya. Nah, apa-apa aja dan bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini ya guys. Di sini aplikasi yang kita pakai yaitu aplikasi DFC++ ya guys. Nah, cara untuk penginstalan aplikasi DFC++ itu sudah kita bahas di video kita yang sebelumnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi ini, silahkan diinstal ya guys. Nah, bagi yang sudah, langsung saja buka aplikasinya ya guys. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Nah, yang pertama kita buka dulu DFC++-nya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita buat projectnya adalah GL Point gitu ya. Nah, namanya ya sudah tahu ya, GL Point ini berfungsi untuk membuat poin atau titik gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya, dan apa aja atau seperti apa kodenya, langsung saja simak video ini ya guys. Oke guys, sekarang kita buka dulu aplikasinya ya. Nah, di sini sudah terinstall aplikasi DFC++-nya. Nah, bagi kalian yang belum ada aplikasinya, silahkan di-start terlebih dahulu ya guys. Nah, kita buka dulu aplikasinya ya. Nah, yang pertama yang kita buat di sini adalah GL Point gitu ya. Point itu sama dengan titik ya guys. Nah, script untuk membuat GL Point ini atau titik ini gitu ya. Nah, sebenarnya di sini saya sudah buat sih ya kemarin. Sudah saya buat, sudah saya rancang-rancang gitu ya guys. Sebelum saya buat video ini sudah saya rancang sebenarnya gitu. Biar pas saat recording video ini kita nggak terlalu ribet gitu ya mikirin untuk kode-kodenya gitu. Nah, ini yang akan kita buat nanti ya. Posisi titiknya seperti ini ya guys. Nih, boleh misalnya teman-teman mau ngerubah di sini misalnya 0,10 atau berapa gitu, terserah ya guys. Nah, oke, nah setelah seperti ini nanti kodenya ini langsung kita copy paste aja gitu. Karena kalau kita ketik satu-satu kan lumayan lama gitu ya guys. Nah, untuk mempersingkat waktu untuk recording ini gitu, jadi sebelum saya recording saya buat dulu seperti itu. Nah, untuk GL Point-nya kodenya ini ya guys. Nah, ini langsung kita copy paste aja. Oke. Nah, ini kita copy semua ya. Ini kita copy. Nah, sekarang kita buat project baru ya. Oke, gini aja guys. Kita buka satu program aja di sini ya. Nah, sebenarnya sudah banyak sebenarnya GL-GL yang saya coba seperti itu. Ada GL Point ini, ada namanya coba gitu ya guys. Karena kan saya tidak mau ada kesalahan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga tidak ada error ya guys. Nah, triangle strip. Nah, banyak ya, line, polygon. Nah, di sini akan kita recording ulang bagaimana script untuk pembuatan ini semua ya guys. Nah, kita akan coba salah satunya ini aja, bisa kita coba dulu ya. Nah, ini untuk line ya guys. Ini untuk GL line gitu. Nah, ini kita close aja. Nah, sekarang biar kita nggak ribet gitu ya, karena kan di metode sebelumnya kita udah bahas ya bagaimana cara untuk membuat project gitu ya. Ini caranya, ini seperti ini. Terus di sini kita buat beri namanya apa. Habis itu kita harus masukin 3 ya, GL glut H, dan ada 3 ya kemarin ya guys. Nah, kalau misalnya lupa langsung aja lihat video kita yang sebelumnya ya. Oke guys, nah biar kita nggak lama di sini, jadi ini kita langsung di save as. Habis itu kita langsung kopas di sini aja. Oke guys. Nah, setelah itu
sekarang kita ganti di sini GL point ya. Oke guys, silahkan diikuti ya guys. Tuh GL point, baru kita save. Nah, sini udah berganti ya namanya ya. Nah, sekarang kita langsung paste aja ya guys yang tadi ya. Nah, seperti ini dia guys. Nah, ini untuk namanya. Nah, ini untuk yang di sini nanti saya kasih tunjuk dia bakal larinya kemana gitu. Nah, untuk menggambar posisi titiknya, nanti posisi titiknya ada 4 ya guys. Nah, ini sudah kita buat. Kalau misalnya teman-teman mau merubah posisi titiknya berapa, itu silahkan saja ya guys ya. Nah, untuk merubah warna itu di sini ya, colornya ya. Nih, seperti ini. Ini saya buat warna putih, jadi warnanya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau merubah misalnya mau berubah berwarna menjadi merah atau hitam gitu ya, silahkan aja searching di Google ya guys untuk GL color yang warna hitam itu seperti apa gitu. Nah, ini langsung kita compile ya guys. Nah, apakah berhasil atau tidak? Kalau nanti dia berhasil, maka akan muncul titiknya 4 ya guys. Oke, silahkan kita coba. Oke, berhasil ya guys. Nah, apakah kelihatan? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berpasangan ya guys ya. Nah, ini yang saya maksud tadi guys. Ini namanya ini GL point ini larinya ke sini nih. Bisa dilihat sendiri ya. Tuh. Oke guys, titiknya ada 6. Kok tadi saya bilang 4 ya? Agak-agak gilo guys. Maklum sudah malam. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatan ya? Oke. Yang kedua adalah GL lines ya guys. Nah, fungsinya adalah untuk membuat garis ya. Tentu saja jika kita ingin membuat garis, kita butuh 2 koordinat gitu ya. Nah, langsung saja simak kode di bawah ini ya guys. Nah, di sini saya beri nama GL line Rosnelli ya. Kita tadi sudah menentukan yaitu titik koordinatnya gitu ya. Tadi sudah saya atur-atur, sekarang kita tinggal kopas aja ya guys. Nah, untuk warnanya sendiri itu ini. Oke, nah untuk koordinatnya gitu ya. Untuk titik koordinatnya itu ini ya guys. Nih, sudah saya buat tadi di sini ya. Nah, sekarang kita coba ya guys. Apakah berhasil atau tidak? Tara, berhasil ya guys. Nah, ini dia. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, untuk warnanya di sini saya buat warnanya kuning gitu ya. Karena tadi sudah warna putih, jadi di sini saya ubah menjadi warna kuning gitu ya, guys. Oke guys, nah sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga gitu ya. Nah, di sini kita akan buat yang namanya yaitu GL triangles gitu ya. Nah, pada prinsipnya GL triangles digunakan untuk menggambar dalam bentuk segitiga gitu ya. Nah, karena ini menggambar dalam bentuk segitiga, maka kita membutuhkan 3 vertex atau titik penggambaran untuk disambungkan dengan 3 titik tersebut gitu. Oke guys, setelah tadi kita buat line atau buat garis, nah sekarang kita akan buat segitiga. Nah, ini kita save as biar kerjaan kita cepat gitu ya guys. Nah, kita save as, kita beri nama GL triangles ya guys. Terserah teman-teman mau buatnya apa, bebas ya. Setelah itu, ini semuanya kita hapus. Kita masukkan kodenya ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yang namanya ini
ini ya. Titik ini atau vertex ini. Ini sudah saya buat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat berapa gitu ya, silahkan saja ya guys. Silahkan saja. Nah, untuk saat ini gitu ya, saya sudah buat titik-titik koordinatnya itu seperti ini. Nah, untuk warnanya ini, nah nanti silahkan searching aja di internet untuk warna-warna untuk GL ya. Nah, langsung saja kita compile, berhasil atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini dia untuk tampilan segitiganya. Silahkan pilih warna masing-masing ya. Dan untuk ukuran sendiri silahkan ditentukan ya guys. Nah, cara untuk membuat ukurannya ini silahkan saja rubah yang di sini. Oke. Nah, setelah ini selesai, sekarang kita buat yang namanya triangle strip gitu ya guys. Ini digunakan untuk menggambar serangkaian segitiga berhubung gitu ya guys. Nah, tadi kita buat segitiga doang. Ini menggambar serangkaian segitiga terhubung gitu. Karena segitiganya terhubung, kita tidak perlu berulang kali menentukan semua 3 titik simpul atau vertex gitu ya guys. Nah, jadi dia nyambung aja gitu. Nah, tadi saya sudah buat juga ya, untuk titik-titik koordinatnya. Sekarang langsung kita copy paste dan kita langsung compile ke sini. Apakah berhasil titik-titik tersebut atau tidak gitu ya guys. Nah, sekarang ini kita save as dulu ya. Kita buat namanya triangle strip. Nah, langsung kita copy paste aja ya guys. Triangles ini untuk triangle stripnya. Jadi kerjaan kita tuh nggak terlalu lama gitu ya, karena tadi terlebih dahulu sudah saya tentukan gitu. Salah. Oke, langsung kita pastekan ke sini. Nah, ini ya guys, untuk vertex ataupun titik-titik triangle-nya itu ini ya. Nih. Seperti ini ya guys. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, berhasil ya guys. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan ini ya, ataupun kalau mau misalnya kita rubah ke bentuk yang lain, itu silahkan saja ya. Nah, untuk warnanya ini, oke ya. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita save as dan kita beri yang namanya, beri nama quad strip ya guys. Nah, untuk quad strip itu sendiri gitu ya. Nah, ini sebuah penggambaran vertex atau titik membentuk segi 4. Artinya quad strip ini setiap 4 titiknya membentuk segi 4 dan semuanya saling berhubungan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, tahu nggak sih segi 4 itu apa? Nah, kalau tidak tahu, baiklah akan saya jawab. Segi 4 adalah bentuk gambar yang memiliki salah satu sisi sejajar sama panjang. Artinya, apabila gambar itu dilipat, maka akan membentuk salah satu sisi yang sama persis. Nah, berikut ini adalah contohnya ya guys. Ada bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jejer genjang, layang-layang, segi 4 sembarangan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ataupun macam-macam bentuk segi 4 seperti itu. Nah, sekarang mari kita tinggalkan belajar matematikanya. Kita lanjut lagi menggambar dengan OpenGL gitu ya. Dalam hal ini, fungsi dari quad strip adalah untuk menggambar bentuk-bentuk seperti gambar yang ada di atas atau yang sudah saya sebutkan tadi ya guys. Sekarang kita buka
codingnya ya. Nah, ini langsung kita copy aja semuanya dan langsung kita coba apakah dia berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, seperti ini dia guys. Nih, bisa dilihat sendiri ya. Oke. Setelah kita buat tadi yang namanya quad strip, nah sekarang kita beralih ke GL line strip ya guys. Nah, kita tinggalkan quad strip, sekarang kita beralih ke GL line strip. Oke, ini kita hapus. Nah, GL line strip ini sebenarnya sama aja dengan GL line, itu membuat sebuah garis. Tapi perbedaannya, jika GL line hanya mampu membuat garis maksimal 2 koordinat, sedangkan GL line strip bisa membuat lebih dari 2 koordinat. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak kodenya ya guys. Kita compile. Tada! Berhasil ya guys ya. Nah, seperti ini dia. Oke, setelah kita tadi berada pada GL line strip, nah sekarang kita tinggalkan GL line strip. Sekarang kita beralih ke GL line loop ya guys. Ini kita sama dengan yang tadi ya. Kita save as aja. Stripnya kita hapus. Nah, GL line loop ini prinsipnya sama seperti GL line strip. Perbedaannya hanya line loop ini koordinat terakhir akan otomatis tersambung dengan koordinat awal gitu ya. Nah, bagaimana sih gitu ya? Silahkan aja simak kodenya ya guys. Oke, kita langsung compile and run ya. Nah, berhasil ya guys. Nah, seperti ini dia. Tuh, bisa dilihat ya. Kalau mau merubah warna, silahkan saja ya guys. Oke guys, setelah kita tadi buat kode untuk GL line loop, nah sekarang kita masuk ke GL quads ya guys. Tadi yang pertama kita udah buat GL quad strip. Nah, sekarang GL quads ya. Nah, oke, kita tinggalkan GL line loop. Kita save as. Ini kodenya kita hapus biar kita nggak bingung gitu ya. Nah, GL quads atau quad dalam OpenGL adalah menggambar objek dengan 4 buah vertex ataupun titik membentuk segi 4 gitu ya. Nah, langsung saja simak ya guys. Kita di sini menentukan 4 titik gitu ya. Nah, langsung saja. Oke, kalau misalnya nanti dia berhasil, maka dia akan membentuk bujur sangkar ya guys. Nah, coba kita jalankan ya. Tada! Nah, jadi berhasil ya. Ini dia. Nah, kalau mau kita ganti namanya, boleh juga ya. Oke, kita ganti aja deh. Coba kita compile lagi. Nah, ini ya guys, berhasil ya. Nah, sekarang kita masuk ke GL Polygon ya guys. Nah, sebenarnya kemarin udah ada pernah juga ya kita buat tutorial pembuatan GL Polygon gitu ya. Lihat aja nanti di video saya yang sebelumnya udah pernah saya share juga dan udah pernah kita bahas gitu ya. Tapi kita buat lagi di sini ya guys. Nah, di sini kita save as dan kita beri nama GL Polygon.
kita save. Nah, ini kita hapus semuanya dan kita buat yang namanya strip baru. Oke. Nah, poligon biasanya digunakan untuk menggambar suatu gambar dengan segi banyak gitu ya guys. Nah, seperti apa dia? Langsung saja simak ya guys. Nah, ini titik-titiknya sudah saya tentukan ya. Nanti silahkan teman-teman kalau mau dirubah silahkan saja ya. Oke, langsung kita compile. Nah, sudah berhasil ya guys. Nah, warnanya masih sama persis dengan yang sudah pernah kita share gitu ya. Silahkan berkreasi sendiri, nanti untuk warnanya silahkan dirubah ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir ya guys, GL Triangle Fun. Oke, ini kita rubah aja untuk namanya biar nggak bingung ya guys. Kita save. Nah, untuk scriptnya yang ini kita hapus, kita buat script baru ya. Kita simpan. Sekarang kita compile. Nah, berhasil ya guys ya. Nah, seperti ini dia. Nah, pada umumnya gitu ya, Triangle Fun digunakan untuk membuat gambar dengan satu vertex bagi titik tumpuan gitu ya. Nah, coba kita perhatikan ya guys. Nah, tadi gambar dengan satu vertex sebagai titik tumpuan. Nah, jadi titiknya tuh di sini ya. Ini titik tumpuannya. Nah, maka titik-titiknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi untuk tumpuan keseluruhan ada di sini gitu ya. Nah, oke guys. Nah, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan masuk ke tutorial-tutorial atau contoh-contoh penggunaan GL untuk selanjutnya seperti itu. Nah, untuk saat ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you guys.